itu sampai ke warna lidah yang merah ya. Jadi kenapa ini saya review sebentar. Jadi diagnosa lidah itu sekarang ini sangat penting. Itu mikrofonnya yang dimatikan dulu, Bu. Dicek semua. Biar nggak ganggu suaranya, nggih. Jadi diagnosa lidah itu sangat penting di zaman sekarang karena kita pakai WA, Telegram seperti itu dibanding nadi dan mempelajarinya pun lebih terukur dibanding nadi, nggih. Nah, ini. Yang kita pelajari itu cara melihat lidah, meridian yang melewati, peta lidah, otot lidah, selaput lidah, gerakan lidah, dan keadaan yang lainnya. Ini meridian yang terhubung, jantung, limpa, ginjal, kandung kemih, sancau. Ini yang paling penting bagian lidah itu, ini ya pangkal, ini namanya pangkal, ini namanya ujung, ini tepi, ini center atau tengah. Nggak kelihatan, Umi. Tidak kelihatan. Nggak kelihatan. Ini ada yang presentasi. Presentasi. Di Enverman sedang melakukan presentasi itu, tertekan. Kalau gini, kelihatan enggak? Enggak, ini ada orang lain yang presentasi, jadi jangan dipencet yang presentasi ya, Pak Din Firman. Oh, nggak kosong. Ini berarti saya keluar dulu, Pak. Bentar. Saya keluar dulu baru bisa lagi. Jangan langsung klik presentasi coba. Bisa enggak? Ini kan masih presentasi saya. Bentar. Saya matikan dulu. Kayaknya harus klik ulang presentasinya, Bu. Iya. Pak Din Firman ini loh masih presentasi ya. Matikan, Pak. Ibu kirim materinya di nanti bisa saya Pak, kursornya nggak bisa. Pak Din Firman. Oh, benar. Presentasinya. Sudah. Ya. Silakan Bu presentasi, Bu. Oke. Sudah belum? Sudah. Tampak Sudah. apa ini? Apa? Bagian lidah. Gambar lidah. Oh ya. Ini bagian lidah ya, yang paling penting yang kita pelajari cuma ini pangkal, ujung, tepi, terus tengah. Nah, kalau cara mengamati lidah, ini cara cahayanya harus terang. Kalau bisa matahari yang terbaik. Terus dindingnya jangan warnanya terlalu kuat, jadi berpengaruh kepada lidah. Dijulurkan dengan membuka mulut lebar-lebar, rileks dan tidak kaku. Lidah terjulur sempurna sampai kita bisa melihat keadaan lidah bagian pangkal. Usahakan tidak konsumsi makanan minuman yang mempengaruhi warna lidah, tidak menyikat selaput lidah sebelum diperiksa, biar tampak kotor apa tidaknya malahan. Jangan dibersihkan, kalau dibersihkan tidak ada gunanya kita meriksa lidah kan. Nah ini seperti ini julurkannya. Kursor saya kelihatan ya? Terlihat, Mbak. Oke. Nah ini kan, ini terlihat terjulur sempurna, tapi tidak kaku. Kalau kaku itu lidahnya menjadi mengecil gitu loh. Kalau ini kan rileks. Kalau ini nggak kelihatan kita, nggak kelihatan dalamnya. Ini disikat. Ini warna-warni lidah ya yang mungkin makan apa, ini sirih. Kalau yang ini memang tidak bisa dijulurkan. Biasanya karena ada flem atau dahak yang mengobstruksi. Nih. Jadi mesti obatnya nanti mengurai dahak itu nomor 1 kalau seperti ini. Jadi kalau moto harus seperti ini, nggih. Biar kita bisa melihat ini pangkalnya sini. Ini kan bagian petanya apa ya? Yang pangkal. Ini kan ada ginjal, kandung kemih. Tapi ada lagi yang lainnya itu ada usus.
ginjal kiri kanan yang pinggir, terus kandung kemih tengah, terus ada usus besar atau usus kecil itu jadi satu di sini. Tapi ada yang cuma pokoknya itu ginjal gitu. Terus kalau tepi lidah itu ada empedu sama liver. Kalau tengah itu ada lambung dan limpa. Kalau yang ini paru-paru, paling ujung adalah jantung. Nanti apapun yang terjadi di sini berarti ada masalah di liver dan kandung empedu. Apapun yang ada masalah di tengah sini berarti ada masalah limpa dan lambung. Begitupun di area sini, ini termasuk uterus ya. Kalau kita melihat rahim kita bagaimana itu di sini juga. Terlihat kotorkah atau selaputnya kuning tebal atau tanpa selaput atau ada pulau-pulau di sini, itu bisa melihat keadaan semua organ ini. Nah, ini paru-paru di sini, jantung di sini ya. Biasanya ujungnya sini merah, berarti kemarin warna merah adalah panas, berarti jantungnya sedang panas. Kalau kandung empedu di sini, tepi sini ada merah, di sini enggak merah tapi di tepinya sangat merah, berarti ada liver yang panas atau yang hati hiperaktif. Atau ada api liver. Kalau api biasanya nanti selaputnya atau apanya agak kering. Kalau cuma yang hati hiperaktif, panas saja, mungkin masih tubuh lidahnya ini masih lembab, masih ada tampak basah. Kalau ini limpa lambung di sini, dilihat di sini ada apa. Nanti kita pelajari sama-sama. Di sini juga ada apa. Nah, ini bisa dibagi juga menjadi ciau. Jadi dibagi 3. Ini ciau atas, yang ujung itu kan tadi jantung paling atas, terus disusul paru-paru. Kalau ciau tengah itu ada limpa lambung, yang tepi liver dan empedu, terus yang ini ciau bawah. Ciau bawah ada usus besar, usus kecil, kandung kemih, ginjal, terus ada uterus atau rahim, itu di sini. Jadi tubuh kita itu kan ada ciau, ada 3 ciau kan, ciau atas, ciau tengah, ciau bawah. Itu keadaannya bisa dilihat dari secara umum dari lidah ini dibagi 3. Nah, ini sama. Ini lidah normal itu tidak ada ya. Pada kita itu jarang sekali terjadi lidah yang benar-benar normal tanpa cacat sama sekali, tanpa kekurangan sama sekali. Mesti ada masalah pada kita. Jadi lidahnya itu bentukannya bagus tanpa ada bentukan-bentukan yang aneh, gerakannya bebas, mulus tepiannya, tidak ada tapak gigi, tidak tampak retakan-retakan, tidak ada parit, tidak bergerigi, tidak tampak bengkak, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis, mudah dijulurkan, tidak kaku, tidak lembek, gerakannya tenang, tidak tremor, tidak menjulur-julur seperti anjing, tidak terlalu basah tetapi tidak kering, warnanya pink atau merah muda, tidak berwarna merah tua, tidak pucat, tidak berwarna ungu atau biru atau hitam, tidak ada bintik-bintik hitam, selaputnya tidak tebal tetapi tipis, bersih, tidak kotor, tidak tampak terkelupas selaputnya, tidak tampak berpulau-pulau. Jadi ini kita itu mesti ada salah satu dari ini. Jadi tidak ada yang 100% sehat, itu tidak ada. Dari bayi pun biasanya sudah ada yang bermasalah. Warnanya entah sangat merah atau pucat, seperti itu. Ini warna otot lidah. Sekarang yang dibahas adalah warna otot lidah. Otot itu dagingnya itu ya, dagingnya lidah. Bukan yang kotoran di atas yang warna putih atau kuning, itu bukan. Tapi yang benar-benar dagingnya lidah. Itu ada pink itu yang normal tadi. Ada merah, pucat, ungu, biru, hitam. Semua warna menunjukkan hal tertentu di dalam. Nah, ini yang kemarin kita bahas adalah merah. Merah itu warna yang menunjukkan ada panas di tubuh kita. Nah, merah itu ada gradasinya. Ada dari pink ke merah. Merah terang itu berarti panas, merahnya tambah kuat atau tambah merah tua itu berarti sangat panas. Nah, kalau ini pink tadi ya. Nah, ini seperti ini kan warna merahnya berbagai macam. Ini deep
merah yang sangat, terus tidak ada selaputnya sedikit. Di tempat-tempat tertentu saja ini putih-putih, ini namanya selaput. Nah, ini yin defisiensi atau relatif yang ekses. Jadi ini panasnya membakar, bisa jadi ada api seperti ini. Ini merah juga. Nanti kalau ada api itu biasanya ada perdarahan, ada mimisan, seperti itu. Nah, ini sangat merah juga, ini bayi. Ini merahnya di tepi, ini cenderung relatif yangnya hati agak naik ya, hiperaktif. Ini kering, pecah-pecah, tapi warnanya merah. Jadi ini sangat panas sampai membuat retak-retak, seperti tanah yang retak-retak karena panas. Jadi ini kurang yin, panasnya juga membara. Nah, kalau ini panas, tapi ada, ini selaput namanya, yang kotoran ini uap dari lambung. Ini namanya selaput tebal. Nah, ini panas juga. Biasanya ada infeksi atau ini panas tinggi. Seperti ini lebih parah lagi. Ininya sudah mulai selaputnya ada di sini tok, di sini sudah tidak begitu ada selaput. Ini macam-macam lidah merah. Kalau seperti ini yang namanya tidak berselaput yang sini, ini lebih ke cenderung defisiensi yin. Ini panasnya biasanya benar-benar panas orangnya, ini juga cenderung ke defisiensi yin, tapi warnanya sudah agak keunguan. Jadi ini kalau disebut ini ungu tapi panas. Ungu itu stagnasi atau stasis darah. Tapi panas. Nanti beda lagi dengan yang lidah yang akan kita bahas nanti, lidah pucat. Kalau ini namanya berpulau. Tapi kan merah, ini ototnya kan merah. Yang otot itu yang ini. Ini otot. Selaputnya yang putih ini. Jadi ini namanya selaput berpulau-pulau. Nih. Ini biasanya defisiensi yin-nya di bagian sini saja. Nih. Ini tadi organ apa? Liver ya. Jadi ada defisiensi yin di liver. Nih. Ini merah sekali. Ini merah seperti stroberi. Merahnya sangat merah. Berarti sangat panas. Ini juga namanya berpulau-pulau. Ini tadi di area lambung yang ini. Ini di area antara liver dengan ginjal. Jadi kalau kita melihat seperti ini, kita bisa bertanya ke pasien gejalanya. Kita lihat apa, ini gejalanya lebih ke arah liver atau keduanya antara liver dan ginjal. Kita tanyakan. Terus ini ada defisiensi yin pada lambung. Kita tanyakan juga ciri-ciri defisiensi yin ada enggak pada orang ini. Jadi lidah ditambah dengan data-data, jadi lidah ini memperkuat data-data, atau kita dapat lidah ini, kita bisa bertanya kembali. Jadi ini untuk mensinkronkan antara data dengan kenyataan di lidah. Tapi kadang foto HP itu enggak bagus hasil motretnya. Seperti HP saya itu kabur. Jadi kalau di zoom gitu enggak tampak seperti ini. Ini kan kelihatan sekali ini detailnya. Jadi kita tahu ini ada retakan. Retakannya sampai ujung apa tidak. Terus ini ada di sini ada putih sedikit. Ini kelihatan kalau kameranya bagus. Kalau kameranya tidak bagus ini enggak cuma merah gitu aja kadang. Bu, boleh nanya Bu, berarti Ibu harus beli HP yang bagus fotonya Bu, kameranya. Kalau saya sekarang jarang motret kan sudah dapat dari itu, dari teman-teman.
Dari mitra itu sudah banyak itu. Katanya kalau di Zoom kabur. Kalau di Zoom kabur saya minta kiriman lagi, suruh ganti HP gitu. Pinjem lainnya, pinjem ke teman. Yang saya pernah pakai itu HP-nya seseorang itu Vivo. Itu hasilnya bagus sekali Vivo. Jadi kelihatan gitu asli, seperti aslinya. Kalau Vivo. Kalau punya saya Oppo. Itu burem gitu. Nggak kelihatan. Pixelnya harus besar, Umi. Yeah. Donasi ke Umi ya. Semoga bisa beli lagi. Sekarang ini kita masuk ke lidah pucat ya. Jadi yang merah tadi, lidah merah, ini berarti pantangannya adalah apa-apa yang pedas, panas, bersifat hangat. Terus apa lagi? Yang bersifat yang. Nah, itu nggak boleh. Jenengan punya ya, jenengan punya lidah apa pasien seperti ini, jenengan kasih jahe, pasiennya kira-kira gimana? Sembuh apa tambah parah? Tambah panas. Ya, tambah panas. Berarti jenengan memberi racun, nggih. Lidah seperti ini, jenengan kasih madu bener ndak? Madu panas juga. Salah. Karena madu sifatnya panas, Umi. Nggih, ini berarti akan tambah, nanti ininya tambah. Cuman kan kebanyakan masyarakat kan taunya kalau sakit minumnya madu. Iya, lah kan kebanyakan jenengan kan sudah punya ilmu ini toh. Tapi kalau jenengan pengen bener ndak toh apa yang dipelajari sehari ini, ya dicoba. Jenengan lidahnya dilihat, warnanya merah ndak, tubuhnya terasa gimana, tangannya hangat apa ndak, punya sariawan, terus sakit gigi, jenengan minum madu coba. Nanti selaputnya tambah apa ndak, terus tambah parah enggak sakitnya, kan gitu. Percobaan, nanti dilihat lidahnya itu perubahannya ke arah membaik atau jadi lebih buruk, kan gitu. Kalau jenengan ngobati seperti ini harusnya, ini semakin ada selaput sedikit di sini, tapi ini menipis, yang putih ini. Nggih. Jadi nanti selaput itu rata, tipis. Tidak seperti ini. Tidak bolong-bolong. Kalau yang ini harusnya kalau terapi jenengan itu benar, lidah seperti merah bengkak seperti ini, harusnya bengkaknya ini hilang. Ini bengkak di paru nggih, karo sama di jantung bengkak, liver bengkak ini. Nah, ini harus tidak bengkak, harus kempes seperti lidah biasanya, terus warna merahnya ini harus berkurang, selaputnya ini harus merata. Itu target. Nggih. Kalau yang lidah seperti ini selaputnya harus tidak kasar. Ini kan tampak kasar. Ini selaputnya ini harus lebih tipis, warna lidahnya juga tidak boleh semerah ini. Tapi kalau jangan yang selaputnya tebal dan warnanya agak kuning itu gimana itu? Itu lembab panas namanya. Ya memang yang seperti itu nggak boleh panas-panas, itu lembab panas kayak ini kan? Iya. Nah, ini lembab panas. Saya pernah ngelihat itu yang di pangkal lidahnya di area ginjal itu ada pembengkakan di kanan kiri sama seperti tumbuh duri-duri kayak gitu. Nah, iya itu terus lidahnya merah. Duri-duri itu dahak biasanya, dahak yang gumpal-gumpal. Lah orangnya ditanya, berarti yang pangkal itu kan ginjal atau tadi. Nah, berarti ditanya, ginjal, kandung kemih, usus besar, usus halusnya ada masalah enggak, atau rahimnya ada masalah enggak, ada batu enggak, pipisnya bermasalah atau enggak, ada keputihan enggak, ada benjolan di rahim atau apa, seperti itu. Atau perut nyeri di bawah. Kalau konfirmasi kemarin dia posisinya tuh sakit di bagian pinggang sama bokong itu sakit sekali sampai nggak bisa berdiri.
Nah iya kan berarti itu harus bersih. Pokoknya intinya kita secara sederhana mengobati orang itu dengan melihat lidah itu bagian bawah, ciau bawah harus bersih. Nah itu kan PR-nya. Itu bokong, pinggang ke bawah itu kan ciau bawah, masuk ciau bawah. Ya. Pinggang itu kan masuk pada kerjanya ginjal. Bokong itu juga kerjanya ya, bokong itu dipengaruhi oleh juga perut bagian sejajar dengan bokong, ya perut. Kalau ada uterusnya bermasalah, bokong juga sakit, atau tulang ekor, sekitar tulang ekor itu juga sakit, pinggang juga sakit. Kan orang yang bermasalah di kemandulan atau infertilitas itu kan pinggang juga biasanya ada masalah toh. Kalau hasil pemeriksaan dari dokter ada pengeroposan sama kalau di bagian tulang pinggulnya ada gejala pengeroposan, tapi kalau di bagian atas ada pengapuran gitu tulang belakang. Lah kan sama-sama tulang. Tulang itu kan punyanya ginjal. Nah, itu kan pelajaran lah gitu. Jadi pelajarannya ini masuk ke fungsi kerja ginjal. Ginjal itu masuk ke bawah kan, ciau bawah. Jadi tetap dilihatnya di lidahnya itu ciau bawah. Tulang, rambut, pinggang, lutut, tumit, terus rahim, alat reproduksi, otak itu masuk kerjanya pada sistem ginjal kan gitu. Sama pendengaran juga terpengaruh biasanya. Ya, telinga juga. Nah, ini kalau liver, ini juga jenengan semua harus mempelajari apa yang masuk di fungsi kerja dari liver. Ini kalau ada defisiensi yin pada liver berarti ada apa livernya. Nah, meridian liver itu lewat apa aja, itu berarti ada masalah ini. Mungkin matanya di teori 5 unsurnya yang kita analisa. Iya, kan 5 unsur ini. Ini kayu, ini air, ini bumi sebagai pusat, ini logam, ini api, kan gitu. Nah, ini kok terjadi seperti ini, biasanya nanti juga diikuti ginjalnya juga. Kalau kayu itu terkuras, air juga biasanya ikut terkuras, seperti itu kan. Kalau air terkuras, kadang ginjal ininya sini jantung juga bermasalah. Ada hubungan 5 unsur. Jadi pelajaran lidah ini kan sebenarnya diagnosa, masuk diagnosa. Sebelum mempelajari diagnosa, sebenarnya kan mempelajarinya yin yang, 5 unsur, organ-organ, organ 5 cang, 6 fu itu kan. Nah, 5 unsur itu hubungannya apa aja, bagaimana saja. Nah, kita baru masuk ke diagnosa. Diagnosa lidah ini masuk ke wang atau pengamatan. Jadi kita itu begitu pasien datang, kita amati sennya, jiwanya, dia itu kejiwaannya masih waras apa enggak, sudah tidak sadar diri apa masih sadar, itu masuk ke wang, termasuk ke lidah. Lidah ini jadi pengamatan lidah. Jadi jenengan langsung saya ajak ke lidah. Ya sedikit-sedikit lah mengerti untuk diri sendiri, berarti jenengan lidahnya merah berarti panas, kan gitu aja toh. Berarti saya tidak boleh barang-barang yang panas, hangat, terus merangsang. Merangsang itu berbumbu, seperti masakan Padang, itu kalau jenengan lidahnya kayak gini kok masih suka masakan Padang, ya tambah parah, tidak tambah bagus. Jadi tubuh itu kalau sudah bermasalah, jenengan makan makanan yang menjadi pantangannya, maka seakan-akan kumat. Jadi orang menyebutnya inilah penyebab sakitnya. Sebenarnya bukan. Penyebab sakit seperti ini, umpamanya merah seperti ini, rata-rata orangnya pemarah. Jadi justru lebih kepada ininya ya, sifatnya ya, emosinya ya. Iya, emosi itu penyebab penyakit dalam, penyebab penyakit kronis itu adalah berbagai macam emosi. Tetapi kalau jenengan memang makannya itu bertahun-tahun itu saja, umpamanya setiap hari nasi Padang, ya lidahnya ya rusak juga.
Tetapi kalau makanannya jenengan itu ya senormalnya manusia biasa, tapi sifatnya atau emosinya yang benar-benar terlalu, kita berpikir terlalu, itu kan masuk 5 unsur. Berpikir terlalu, marah terlalu, gembira terlalu, sedih terlalu, menangis terlalu, bersedih terlalu, itu kan semuanya akan merusak ini. Nah, ini tapi kalau ini rata-rata karena emosi marah. Kalau anak-anak kita panas itu biasanya ibu bapaknya itu yang marahan. Jadi imbasnya ke anaknya. Tentang merah sudah ya. Jadi makanannya usahakan makanan yang bersifat dingin atau membuang panas. Ini kalau herbal yang tersedia di sekitar kita, daun dewa itu mendinginkan, tapi dia menurunkan tensi. Sambiloto itu mendinginkan juga. Temulawak termasuk mendinginkan. Terus kalau kunir itu sifatnya lebih hangat ya. Pegagan itu ya dingin, tapi dia menurunkan tensi. Kalau orang tensi rendah, makan pegagan nanti bisa ngeliyeng, bisa drop. Terus apalagi yang dingin? Timun itu bagus untuk seperti ini ya, yang defisiensi yin ini, ngisi selaput, ini timun, alpukat, seperti itu. Ada kan biasanya saya share di grup Melinsker kan makanan yin, makanan yang. Kemarin juga ada di sini di slide. Kalau yang ini jelas tidak boleh makan, nanti ya di selaput aja ya kita bicarakan. Ini tidak boleh makanan yang berlemak dan menimbulkan flem atau dahak. Ini dahaknya banyak, ini dahak. Putih-putih yang tebal ini dahak. Berarti dengan membaiknya kondisi sindrom penyebab penyakit, otomatis juga akan mempengaruhi emosinya seseorang. Ya, Om. Iya. Jadi gini, ada hubungan luar dan dalam. Jenengan umpamanya punya emosi marah bertahun-tahun, mesti lidah berubah, organ juga akan terjadi kerusakan, kan gitu. Tetapi begitu jenengan itu menurunkan level marah, lidah nanti akan berubah juga, termasuk organnya. Tetapi jika marahnya itu sudah puluhan tahun, itu butuh bertahun-tahun pula untuk memperbaiki organ. Jika tanpa tambahan herbal atau tambahan terapi yang tepat. Kalau terapinya salah, yo gini-gini, sembuh sebentar, kumat lagi. Naik turun ya. Ya, ini diobati, obatnya tepat umpamanya, herbalnya tepat. Usul Bumel, sebaiknya mari diselesaikan dulu aja. Oh gitu, ya. Oh enggak. Itu masuk ke pertanyaan aja nanti tanya jawab. Biar konsentrasinya. Ya, sekarang selesaikan materi, nanti tanya jawabnya langsung. Ya, gitu aja ya. Tapi termasuk itu bisa, itu bagus juga kok, enggak apa-apa tadi pertanyaannya, memang berhubungan dengan lidah dan emosi itu memang masuk ke sini, masuk ke, saya sangat senang ketika kita membahas emosi, karena lidah ini sangat dipengaruhi oleh emosi, terutama kasus-kasus kronis ya. Tenang, nanti saya selesaikan. Nah, ini masuk ke lidah pucat. Nah, ini warna-warna contoh pucat ya. Jadi pucat itu seperti nggak ada darahnya. Putih sebenarnya pucat itu. Terlihat pada kasus ada defisiensi C, defisiensi darah, defisiensi yang, atau ekses dingin di dalam. Jangan bayangkan di alam ini, kalau kita kedinginan warna kita apa? Pucat kan? Jadi lidah yang putih atau pucat itu tanda rata-rata lebih ke dingin, lebih ke yin. Oke, jadi dia rata-rata nanti butuh menghangatkan rata-rata. Jadi beda dengan yang merah tadi.
merah tadi panas, butuh didinginkan. Kalau yang putih pucat ini dingin, butuh dihangatkan. Rata-rata seperti itu. Tetapi kadang ada yang hal lain seperti defisiensi darah ya, kan pucat dan kurus defisiensi darah. Nah, kalau defisiensi darah itu ada orang yang defisiensi darah tetapi masih panas dia. Itu biasanya saya anjurkan ke makannya bayam. Kalau defisiensi darah tapi kondisinya lidahnya adalah tipis seperti ini dan pucat, itu herbal-herbalnya biasanya bersifat hangat atau seperti kambing, seperti itu, hati ayam, hati sapi. Nah, ini kurang darah. Kalau pucat ini ya, pucat defisiensi darah itu kan kurus ya, kurus atau kecil, tipis, terus pucat, terus kering. Orangnya harus ada tanda-tanda defisiensi darah. Kalau yang pucat, lidahnya gemuk atau bengkak, tampak lembek, itu bisa defisiensi Yang atau defisiensi Qi. Pucat, gemuk, berarti ekses dingin. Pucat, gemuk, terus tampak basah. Ekses dingin atau ekses yin, gitu ya. Yin ekses. Pucat, retak-retak tak beraturan seperti ini. Ini ada defisiensi Qing dan darah. Qing itu materi dasar pada ginjal yang buat untuk reproduksi seperti itu. Qing itu gabungan antara yin yang ginjal, bisa dikatakan seperti itu. Biasanya defisiensi Qing diobati dengan tonik yin dan yang pada ginjal. Kayak ini. Ini yang tadi kan pecah-pecah tapi merah. Kalau ini pecah-pecah tapi pucat. Jadi pecah-pecah itu kan aslinya seperti tanah yang kena panas terus pecah-pecah. Kan harusnya panas. Tapi ini pecah-pecah tapi pucat gitu loh. Berarti dia sudah levelnya lebih kronis lagi. Panasnya sudah hilang. Jadi defisiensi Qing jadinya. Defisiensi Qing dan defisiensi darah. Kalau darah tadi kan cenderungnya ke pucat kan. Jadi dia masuk ke defisiensi darah dan defisiensi Qing. Kalau pucat dengan selaput terkelupas kayak gini, ini selaputnya terkelupas tapi pucat. Yang tadi kan selaput terkelupas tapi merah. Itu defisiensi yin. Kalau yang ini defisiensi yin dan darah atau defisiensi yin dan defisiensi qi. Jadi ada dua. Sudah kronisnya sudah lebih. Biasanya orang ini yang kronisnya sudah parah atau sudah gabungan itu dia sakitnya sudah lama, emosinya terpaparnya sudah sangat lama puluhan tahun, tidak diperbaiki emosinya, delalah herbal-herbal yang dia konsumsi bertentangan. Jadi bertambah parah, bertambah bertumpuk sindromnya. Kalau yang ini gemuk, terus kan ada tapak gigi. Ini biasanya defisiensi Qi atau defisiensi Yang. Nanti kita lihat di ini ya, di apa gini. Jadi jika ada orang lidahnya seperti ini, kita cross check dengan gejala. Jadi kenapa kita butuh data yang komplit itu untuk mensinkronkan dengan lidahnya. Benar enggak, hanya ini enggak sindromnya, kan seperti itu. Jadi ketika ada lidah seperti ini, sinkronnya adalah kulitnya pucat, bibir pucat, sensasi pusing di kepala bagian dalam, mukanya kusam, kesemutan, lelah, rambut, dan kulit kering. Jadi ini tanda-tanda anemia itu loh. Anemia kan pucat, lemah, letih, lesu itu kan. Jadi harus ada lemah, letih, lesu. Ini kan ada kesemutan. Kesemutan itu ada tipe ekses, tipe dari
stasis darah yang membeku, jadi itu ekses masuknya. Tapi ada orang kesemutan, tapi ada tanda-tanda defisiensi darah atau pucat, berarti kesemutannya karena kurang darah. Jadi darahnya tidak sampai ke sana, sehingga terjadi kesemutan. Kalau yang satu, darahnya tidak sampai ke sana, tapi karena ada blokade darah stasis, mandek, atau ada lembab yang memblokade. Nah, itu ekses. Ekses itu adanya banyak patogen, dan orangnya masih kuat. Jadi yang jenengan amati bedanya sindrom lemah atau defisiensi dengan tipe ekses, tipe banyak patogen, itu ada lemah atau tidaknya ini. Dan lidah itu tampak lembek gitu loh. Agak lembek gitu, itu berarti ada defisiensi. Kalau ada khusus defisiensi darah hanya pada liver, itu pandangannya buram. Berkunang-kunang, gangguan tidur, kuku kering dan rapuh, kan kuku masuk ke liver ya. Terus ototnya lemah, kram, sering kram. Nah, jadi orang kram ini amati lidahnya itu ada tanda-tanda kurang darah enggak. Kalau ada tanda-tanda kurang darah, berarti kramnya karena kurang darah. Kram ini bisa bukan karena kurang darah, tapi karena ekses juga. Jadi dilihat tetap lidahnya dan tanda-tanda lainnya. Ini komplit enggak? Mata sensitif terhadap cahaya, gejala mental, ginekolog dan psikologikal, malas bergerak. Ginekolog itu ada masalah di darah pada uterus. Biasanya mungkin enggak datang bulan karena kurang darahnya memang enggak ada untuk dikirimkan. Kan yang mengatur darah mensnya itu berapa cc itu liver. Ketika liver terjadi defisiensi darah, berarti tidak ada darah yang terkirim untuk menstruasi. Makanya nggak datang bulan. Nggak datang bulan itu ada berbagai macam. Ada karena defisiensi darah, ada karena stasis darah, darahnya beku, jadi nggak keluar karena membeku, atau karena ada blokade lembab, karena diblokade maka nggak keluar. Jadi kalau ada tidak datang haid atau haidnya itu cuma sangat sedikit dan berwarna pink, berarti itu ada kurang darah. Tapi kalau enggak datang bulan, begitu datang bulan ada gumpalan, nyerinya tajam, menusuk-nusuk, itu ada stasis darah. Kalau yang kurang darah itu menstruasinya sedikit, warnanya pink, orangnya juga ada ini, pandangan buram, gangguan tidur, kuku kering, rapuh, otot lemah, ada kram, mata sensitif. Yang ini lengkap, komplit, berarti karena kurang darah, berarti ditambah darahnya, kan gitu. Bukan dibuang stasisnya, bukan dilancarkan darahnya, tetapi apa yang akan dilancarkan, wong darahnya saja kurang, kan tidak ada. Jadi ditambah. Terus malas, bergerak, gugup, debaran jantung, emosinya rapuh, rendah diri, gangguan menstruasi seperti nyeri head atau head tidak teratur. Nyerinya nanti biasanya nyerinya bukan nyeri yang sangat parah ya kalau defisiensi itu, dipijet enak biasanya. Kalau nyeri haid yang dipegang saja sudah sakit, itu nyerinya karena ekses. Kalau karena defisiensi, nyerinya tipenya dipijet enak. Mungkin pinggangnya dipijet enak gitu, berarti ada defisiensi. Kalau gejala defisiensi darah kronis adalah kekeringan, kulitnya kering, rambut kering, mungkin rambut rontok, dan kuku rapuh. Ini kalau ada rambut rontok, dilihat kurang darah enggak, kan gitu. Ada banyak masalah untuk rambut rontok, mungkin ada lembab panas atau apa. Jadi dilihat sindromnya tetepan, inilah ilmu sindrom itu di sini disinkronkan dengan lidah, disinkronkan dengan jenengan pemilihan herbalnya. Herbalnya kalau keliru, jenengan akan memperparah keadaan, kan gitu. Defisiensi darah dapat membentuk angin liver. Karena kurang darahnya, maka kayunya atau dahannya itu bergoyang. Timbul angin liver berupa tremor, ya, tremor ini
Tremornya kalau ada ciri-ciri kurang darah berarti tremornya tangan, gemetarnya itu karena kurang darah. Atau kondisi kulit kering disertai gatal-gatal parah dan melepuh pada beberapa bagian tubuh bergantian. Lidahnya pucat, kecil atau tipis dan kering. Nah, ini anjuran untuk defisiensi darah. Rasanya manis netral, manis hangat, asam netral, asam sejuk. Biji-bijian, gandum, bisa beras, sayuran, semua yang berenergi netral. Dan segar seperti bit merah, kol merah, wortel, bayam, adas. Daging, ayam, hati sapi, daging anak sapi, hati kambing. Hewannya, hewan airnya tiram, cumi-cumi, kerang, belut, ikan kakap putih. Buahnya anggur merah, ceri, lengkeng, plum, aprikot. Kacangnya wijen, biji bunga matahari, minumnya jus bit merah, jus ceri, jus plum. Kalau produk dari saya ini ada soswe, ini gabungan dari beberapa herbal tambah darah. Kalau ini morici, ini buah dari murbei. Itu sifatnya tonifikasi darah dan tonifikasi yin kalau ini. Mungkin cocok untuk kurang darah tapi orangnya agak panas. Ini cocok. Kalau yang ini tambah darah agak hangat. Tapi ya ada penyeimbangnya. Jadi agak seimbang soswe ini. Ini soswe, ini morici. Jadi untuk defisiensi darah seperti itu. Lanjut ya, pertanyaannya nanti sekalian. Yang berikutnya, sudah 14 ya. Lidah pucat karena defisiensi Qi. Nah, ini defisiensi Qi. Tadi defisiensi darah, sekarang Qi. Qi itu apa? Energi. Jadi ketika seseorang lack atau kekurangan Qi, itu maka akan terjadi lidah yang biasanya bengkak. Terus kadang ada ini, tapak gigi. Tapak gigi ini tanda ada defisiensi Qi limpa. Atau kadang cuma sekedar bengkak saja, warnanya pucat. Qi ini kalau di yin yang, Qi ini sudah termasuk sifatnya ke yang. Jadi nanti rata-rata butuh sifat yang agak hangat ini untuk Qi. Kalau jenengan punya moksa, ini bisa dimoksa untuk tambah Qi. Nah ini datanya untuk orang yang defisiensi Qi harus ada ini antara lain ya. Kelelahan kronis, kelelahan setelah aktivitas ringan atau makan. Jadi aktivitas sedikit aja, jalan sedikit sudah sangat lelah seperti nggak ada tenaga. Kelemahan fisik, sesak napas, ini ingat ya, sesak napasnya tipenya lebih parah jika dipakai bergerak. Jadi ada macam-macam sesak nafas terutama ini asma ya. Asma yang karena defisiensi Qi itu adalah asma yang ketika bergerak sedikit saja, berpindah tempat itu sudah bertambah sesaknya. Nah, itu karena defisiensi Qi. Jadi dia butuh tonifikasi Qi. Denyut nadinya lemah, orangnya depresi, berkeringat tanpa alasan. Jadi keringatnya bios, keluar spontan. Enggak bekerja, diem gitu aja sudah keringetan. Padahal tidak posisi yang sangat panas. Berkeringat setelah aktivitas ringan, lidah lembek, pucat atau bengkak atau dengan tapak gigi. Defisiensi Qi pada limpa dapat menyebabkan hilangnya nafsu makan, mual, diare, gas, timbul gas, kembung, varises, wasir, dan refleks asam. Defisiensi Qi limpa ini juga bisa terjadi perdarahan ya, perdarahan. Karena apa? Karena limpa ini fungsinya menjaga darah tetap pada tempatnya. Ketika Qi limpa energinya lemah, maka darah itu bleeding, keluar begitu saja tubuhnya. Keluarnya.
Jadi jika perdarahan terus ada lidahnya seperti ini, berarti karena defisiensi Qi pada limpa. Itu siapa yang buka anunya? Tolong deh. Mikrofonnya ditutup. Nah, ini pikiran cemas atau berlomba-lomba, terus-menerus khawatir, dan ketidakmampuan berkonsentrasi meningkatkan risiko defisiensi Qi pada organ tertentu. Cemas, berpikir berlebihan, khawatir berlebihan, itu melemahkan limpa. Jadi, secara umum, jika Qi pada limpa dan lambung itu lemah, akan menular ke organ yang lain. Kenapa? Karena Qi dan lambung itu tempat mencerna makanan. Makanan itu adalah termasuk sumber energi, kan? Kalau kita tidak makan, ya kita kalau tidak makan atau makannya sedikit-sedikit terus, ya terjadi defisiensi Qi. Seperti itu. Nah, gejala defisiensi ginjal meliputi, kan defisiensi umum ada, defisiensi khusus ya. Di ginjal meliputi hilang ingatan, rambut rontok, nyeri lutut atau punggung, nyeri pinggang ya ini lebih tepatnya. Gejala defisiensi paru adalah asma, suara lemah atau nafasnya pendek, lemah, nafas itu pokoknya seperti nggak kuat, sistem kekebalannya yang lemah, berkeringat spontan. Paru-paru dan limpa ini adalah sumber energi. Paru-paru sumber energinya O2, itu ya disebut Zhongqi. Jadi Qi dari alam semesta itu berupa oksigen yang kita hirup, nanti bertemu di paru-paru, di alveoli itu dibawa ke masuk darah, terus masuk ke jantung, dimerahkan di jantung. Kalau yang di ilmu TCM itu seperti itu. Jadi dimerahkan di jantung, terus dikirim ke seluruh tubuh. Itu yang dikirim ke seluruh tubuh itu Zhongqi adalah Qi-nya dari paru-paru plus Guqi ya, Guqi dari Qi, limpa dan lambung yang sari-sari makanan itu. Sari-sari makanan kan dikirim melalui darah kan, dimasukkan ke darah kan. Nah, itu bergabung dengan gas dari udara O2 dimerahkan di jantung. Nah, kalau jantungnya lemah, ya sirkulasinya yang menjadi buruk, nggak bisa dorong dengan sangat bagus. Jadinya defisiensi atau defisiensi jantung menimbulkan mungkin darah rendah seperti itu. Dorongannya nggak kuat. Terus palpitasi, kurangnya kegembiraan. Jadi sulit gembira itu berarti ada masalah pada defisiensi Qi pada jantung. Nih, lanjut. Nah, terapi untuk defisiensi Qi, suhunya itu untuk defisiensi Qi netral, hangat, kadang butuh panas. Jadi untuk tonik Qi itu biasanya ini ya, hangat, kadang panas atau netral. Cara memasak dihangatkan. Rasanya netral manis, manis hangat, netral asam, asam hangat, asin netral, asin hangat, kadang-kadang panas. Biji-bijian havermut, jagung, beras, beras ketan, kacang kedelai, wijen, kenari. Dagingnya unggas, kambing, rusa, sapi, ikan salmon, tiram, ikan teri, ikan trout, lobster. Sayurannya ada wortel, daun bawang. Herbalnya panas dan pedas. Bawang putih ini jahenya jahe kering ya. Jangan jahe basah. Kalau jahe basah itu sifatnya bukan untuk mentonik Qi, tetapi mengusir angin dingin. Beda lagi. Kalau jahe kering bisa untuk tonifikasi Qi. Jahe itu ada jahe putih, jahe merah. Nah, jahe putih dengan jahe merah itu derajat tingkat panasnya lebih tinggi jahe merah. Untuk tonifikasi Qi itu pakai jahe kering, ingat ya. Untuk ketumbar juga bisa, atau madu. Nah, ini madu ini kalau di ilmu TCM adalah tonik untuk Qi. Jenengan kalau
lemes, dempes, nggak ada energi, minum madu langsung berenergi. Nah, itu madu sangat tepat penggunaannya. Jadi madu itu digunakan untuk tonifikasi qi. Orang yang menderita defisiensi qi lah yang pantas atau cocok untuk di madu. Maksudnya minum madu. Makanlah sarapan yang besar, yang maksudnya agak banyak, hangat seperti bubur Havermouth, dan paling tidak dalam sehari ada sekali atau 2 kali makanan hangat seperti sup, semur, seperti itu. Titik akupunturnya ST36, Chusanli, CV12, Chongwan, SP3 Taipei, CV6 Chihai, KI7 Fuliu. Ini juga cocok untuk di moksa. Jadi moksa ini untuk tonifikasi qi. Kalau orangnya itu merah, lidahnya cocok nggak di moksa? Tidak. Ya, berarti jenengan kalau memoksa pasien harus dilihat lidahnya. Terus orangnya itu cenderung dingin apa panas, jangan main moksa sembarangan. Kalau orangnya itu sudah panas, panasnya sudah masuk ke otak, jenengan moksa, orangnya bisa bleeding di otaknya. Bahaya. Hati-hati. Kalau ini lidah pucat karena defisiensi yang. Yang itu sifat panas ya, sifat kebalikannya dari yin. Jadi ketika sifat panas pada tubuh kita itu menurun, berarti terus orangnya lemah, pokoknya intinya defisiensi itu ada kelemahan. Lemah tidak orangnya, gitu ya. Kalau orangnya dingin tapi orangnya sehat saja, suaranya masih keras, dia masih aktivitas seperti orang sehat, berarti bukan defisiensi. Berarti ekses dingin padanya. Kalau defisiensi yang orangnya itu lemah. Nah, ini defisiensi yang muncul dalam bentuk yang mirip dengan gejala defisiensi qi, hampir sama. Karena defisiensi yang selalu didahului oleh defisiensi qi yang berkepanjangan dan transisi antara keduanya tidak jelas digambarkan. Makanya lidahnya pun kadang sama antara defisiensi yang dan defisiensi qi. Hampir sama, mirip-mirip. Makanya makanannya pun ya mirip-mirip karena memang qi itu masuk ke yang. Kalau defisiensi yang adalah defisiensi qi yang sudah parah, yaitu tadi tidak diterapi dengan baik. Makanya terjadi defisiensi yang. Gejala terutama gejala dingin seperti kaki, tangan pucat, dan kedinginan. Ini pokoknya tangan kaki itu dingin terus sepanjang masa. Dinginnya seperti es. Letih, lesu, kelelahan fisik dan mental yang berat, malas bergerak, hilang kekuatan seperti odema. Nanti muncul odema ya, edema itu bengkak tapi isinya air, di mana air tidak berjalan lancar. Terus diare. Ini terutama diare di pagi hari. Kalau ada defisiensi yang ginjal dan limpa. Pada wanita bisa terjadi gangguan menstruasi, tidak teratur, terus sulit hamil ya. Sulit hamil. Malah zaman dahulu kala di ilmu TCM, perutnya itu kalau sudah dinginnya seperti es, itu sinse zaman bahula itu sudah nggak bisa ngobati katanya. Udah mandul, dibilangnya seperti itu. Dingin, jadi umpamanya rahim itu ibarat ladang yang harusnya ditanami, itu butuh subur, suhunya ya tepat untuk pertanian, tapi itu ada saljunya gitu loh. Jadi nggak bisa ditanami. Ketika negara-negara yang punya 4 musim itu ada musim semi yang sangat indah, begitu turun salju,
ya itu seperti tidak ada tanaman sama sekali kan seperti itu. Jadi benar-benar harus dipanaskan yang uterus yang dingin itu tadi. Makanya saya kalau di grup mitra atau grup Medinscare, kalau seseorang itu bertanya tentang rahimnya, itu saya mesti tanya perut bawah teraba dingin apa enggak. Perut bawah sama pinggang biasanya. Itu kalau sangat dingin seperti es, itu biasanya rahimnya ya seperti itu keadaannya. Sangat dingin. Nah, itu butuh dipanaskan, dicairkan. Itu butuh waktu yang lama karena kita itu sampai menderita defisiensi yang itu kasusnya lama sekali. Jadi masalah defisiensi ini sebenarnya kronis dari kita sakit, umpamanya sakit sesuatu yang radang atau apa, tapi tidak diobati dengan baik bertahun-tahun, akhirnya sindrom itu berubah menjadi defisiensi. Jadi terkuras habis. Darah terkuras, mungkin yangnya terkuras, yinnya terkuras, jadi drop. Nah, ini terjadi mesti pada masa yang lama. Tidak akut. Kalau akut itu tipenya ekses, bukan defisiensi. Lidahnya otot pucat, bengkak, selaput putih, nadi kosong dan lemah. Ototnya pucat, bengkak, selaputnya putih. Nah, ini. Tapi ya nggak mesti harus seperti ini, pokoknya ini ya, gejalanya seperti ini yang dihafalkan. Terus dicocokkan seret, itu. Kadang orang itu merah, tapi juga ada ciri-ciri defisiensi yang juga gitu loh, bertumpuk dia. Jadi saya yang sering di grup mitra atau grup Medinscare itu yang kadang bingung itu adalah ketika tidak cocok, tidak sinkron antara ini dengan lidah. Itu berarti kemungkinan bertumpuk. Atau peralihan dari mungkin panas ke defisiensi yang, atau seperti itu. Jadi ada peralihan karena sudah terlalu parah, jadi beralih sindromnya, akan bergerak, berganti, atau memang bertumpuk. Nah, itu pengobatannya kadang butuh dua-duanya maju sekalian, atau kita obati ini dulu, atau seperti apa, itu tergantung masalah yang dihadapi, atau kita memilih memang seperti apa yang akan kita obati dulu, atau dua-duanya maju bareng. Kalau memang lemah, kedua-duanya maju bareng. Terapi defisiensi yang, terapi nutrisi secara umum mirip dengan defisiensi Qi, hanya di sini lebih konsumsi makanan bertipe yang kuat. Jadi lebih ke menambah panas, menambah api, gitu ya. Menambah api. Cara memasaknya menghangatkan, memanggang, menggoreng. Manggang itu seperti jahe tadi. Jahe itu kalau kering itu sudah gradasinya menghangatkan di dalam, organ di dalam. Tapi ketika jenengan panggang, maka panasnya itu lebih panas lagi. Dia bisa menutrisi yang. Daging sapi, unggas, kambing, domba. Ini kambing sudah panas, jenengan panggang lagi, tambah yang lagi gitu loh maksudnya. Lainnya adas, kenari, daun bawang, rempah, pedas, jahe kering, cabai Jawa, purwoceng. Ini yang obat-obat kuat yang dari Jawa itu apalagi tribulus, ya. Tribulus. Yang terkenal apa? Tongkat ali. Seperti itu rata-rata tonik yang. Jadi jenengan ketika lidahnya merah, terus orangnya itu belum ada tanda-tanda defisiensi, terus jenengan kasih obat kuat yang sifatnya menambah yang, itu ya makanya banyak orang yang konsumsi obat kuat itu terus serangan jantung atau tensinya naik, seperti itu. Untuk terapi akupuntur, KI7, Fuliu, SP3 Taipei, Jihai, terus ST36, Dimoksa bagus, GV4, Mingmen, ini dimoksa, ini cepat sekali nanti naiknya. Panasnya itu cepat. Mingmen ini kan gerbang api Mingmen, ini api sejati.
Jadi ketika kita membutuhkan API, kita Moxamingmen ini cepat sekali naiknya. Kalau dari Melinsker ada namanya Soyang, ini tonifikasi pada yang. Jadi harus dilihat tadi gejala-gejalanya ya. Jam berapa ini? Ini lidah pucat karena ekses dingin. Jadi kalau ini ekses ya, perhatikan kalau ekses itu nggak ada lemah, letih, lesu. Lemahnya ya, ini kalau lesu tok karena terasa berat mungkin, tapi bukan lemah. Gejala kurang bergerak karena berat memang. Jadi ekses dingin atau ekses yin. Ekses lembab dingin. Gejala kurang bergerak, lesu, gerakan dan bicara lambat dan pelan, tangan dingin, badan terasa berat, termasuk tangan dan kaki, tapi bukan kegemukan, walaupun kurus tapi berat sekali badannya, itu berarti ada lembab. Kepala berat dan pasien merasa seperti memakai helm atau dibungkus, cenderung diare, kentut, odema di tangan, kaki, dan muka, raut muka melankolis, terkadang depresi, kadang juga obesitas. Penyebabnya, jadi ini obesitas yang bersifat dingin ya. Makanya ada orang yang obesitas itu dikasih kayu manis kan, kalau di luaran itu kasih kayu manis nanti bisa kurus. Nah itu obesitas yang tipe ekses lembab dingin ini. Kalau obesitasnya tipenya panas, kasih kayu manis ya nggak kurus. Tambah panas nanti. Penyebabnya bisa karena terpapar dingin dan lembab, mungkin rumahnya lembab, dingin, terus makan minumnya dingin dan lembab. Makan tidak teratur, makan terburu-buru karena ditekan, makan sangat malam, terlalu banyak makanan mentah. Nah ini mentah ini termasuk makanan dingin. Mentah itu sifatnya dingin, apalagi sudah mentah ditaruh di kulkas. Salad dan produk susu yang menimbulkan patogen lembab dan phlegm atau dahak. Lanjut. Terapinya dihindari makanan yin, makanan lembab, khususnya produk susu, sayur, dan buah-buahan mentah, ekses makanan manis, makan terburu-buru, dan makan tidak teratur, makan padat di malam hari, sarapan yang kurang gizi, terlalu banyak lemak dan minyak. Dianjurkan makanan yang hangat dan dimasak untuk patogen lembab dan phlegm, khususnya rasa pahit hangat, juga manis hangat, hangat asin, hangat segar, juga rasa netral. Dan makanan berenergi panas seperti jahe, kapulaga, pir, ceri, millet, daun bawang. Terapi akupuntur, mengusir lembab, mengusir yin, menghangatkan. SP40 Fenglong, SP9 Yin Lin Chuan, SP3 Taipai, Bisu, Sensu, dan CV9. Terus di moksa juga ini. Moksanya itu mengalirkan kembali air ini tadi biar menguap. Jadi makanannya pun juga yang panas-panas. Kalau dari Melinsker khusus yang untuk mengusir ekses yin ini belum ada, tapi sementara bisa pakai Wei Qi Warming. Itu lumayan. Qi Warming. Ini mengusir angin dingin dan lembab. Tapi yang khusus seperti ini itu rata-rata nanti orangnya sakitnya rematik itu loh, rematik tapi yang dingin. Jadi rematik tapi dihangati enak. Tapi kalau rematik panas seperti asam urat itu pakainya bukan Wei Qi Warming, tapi yang Gulbi, yang untuk rematik panas. Yang untuk rematik dingin belum buat. Karena pasiennya kayaknya cenderungnya panas. Di Indonesia ini ternyata. Jadi seperti ini lidah-lidah dari pucat ya. Jadi berbagai macam. Nanti ini kan pucat tapi ada retak-retak, tadi defisiensi zinc.
Yang ini tadi untuk keterangan defisiensi zinc belum ada, insya Allah nanti disusulkan di pertemuan berikutnya, nggih. Nggak sempat waktunya. Nah ini, kalau ini kan masih tampak basah. Kalau ini berselaput, pucat berselaputnya tebal. Ini kemungkinan ada defisiensi C atau defisiensi yang. Nanti ditanya pasiennya, karena ini jelas defisiensi, karena ini ada lekuk-lekukan ini, tapak gigi. Ini juga pucat, tapi ada warna kehitaman ya, atau keunguan. Nah, jadi pucat, tapi hitaman atau keunguan. Warna hitam atau ungu di pertemuan berikutnya, insya Allah. Tanda dari stasis darah. Jadi, pucat ada stasis darah. Nah, ini pucat, lembek, berarti lembek itu defisiensi. Ini kan tampak lembek gitu toh, sepertinya dipegang itu empuk gitu. Ini juga dipegang empuk-empuk. Itu defisiensi rata-rata. Ini juga ini ada tapak gigi. Kalau ini pucat tapi ada ini selaput yang terkelupas, berarti defisiensi apa tadi? Yin dan defisiensi darah atau Qi, tergantung ciri-cirinya yang kita dapatkan dari data yang masuk. Jadi data itu sangat penting. Kalau bertanya itu jangan cuma kasih lidah, ini diagnosanya apa Bu? No. Ya bisa ngawur, tapi kan kalau ada data itu lebih komplit. Jadi itu berarti ngetes. Ya bisa aja, tapi kalau mau menjawab itu gunanya untuk apa gitu loh. Kalau ini sangat panjang lidahnya. Ini ditanya defisiensi darah apa enggak. Ini tuh enggak tahu yang warna ini tuh sebenarnya pucat apa enggak, soalnya ternyata warna di laptop saya dengan warna di HP saya itu berbeda berapa derajat gitu. Jadi di sini di punya saya itu tampak pucat, tapi ternyata kadang di HP saya itu masih merah. Kalau ini jelas ini ya, ada retak-retak, berarti ada kering, tapi pucat. Mungkin ada defisiensi darah, defisiensi zinc, atau gimana, nanti ditanya. Ini juga. Nih. Udah, sampai segitu. Ini makanan bersifat yang kemarin sudah ya. Nanti di grup ada. Ini ada yang ditanyakan sampai di sini? Bu Mel, materinya nanti bisa diminta nggak ya? Enggak bisa. Sudah si janji. Bisa linknya. Link bukunya. Oh gitu. Sudah janjian toh kemarin saya nggak share, tapi bisa difoto, gitu. Mestinya screenshot. Jadi saya cuma sekedar memberi, tapi tidak repot gitu loh. Tidak repotkan, tidak ada sertifikat lah, tidak ada apa-apa, pokoknya ngajar, sekedar ngajar lepas gitu ya. Ya tidak wajib membeli herbalnya, tidak ada kewajiban apa-apa. Ini cuma saya berikan contoh herbal dari saya. Siapa tahu suatu saat dengan membutuhkannya kan gitu. Terus untuk pandemi ini pesan saya hati-hati nggih. Terus terang saya ini sedang karantina mandiri karena kemarin waktu ke Surabaya itu bertemu teman itu ternyata dia COVID, dia nggak tahu ciri-ciri COVID, akhirnya sekarang suaminya itu masuk rumah sakit masih kondisi yang parah. Jadi saya ini karantina mandiri itu yang India itu loh, yang parah itu sekarang sakit kepala yang tampak migrain. Jadi hati-hati kalau ada pasien ngeluh sakit kepala, migrain. Itu ternyata COVID India. Jadi benar-benar bukan cuma sesek, jangan cuma, oh ini sesek napas, berarti COVID, ternyata sakit kepala itu
Itu soalnya janjian ketemuan, minta jarum, dia bilang kepala suaminya sakit, gitu aja. Ternyata sampai sana, lah ini kan COVID saya gitu. Tapi ya malamnya drop, terus masuk rumah sakit, ya akhirnya yang terimbas yang bertamu. Semoga tidak terjadi apa-apa. Bu Mel, ini tanya jawabnya juga direkam. Ya terserah. Ini ada yang bertanya enggak? Tadi ada yang angkat tangan, tadi siapa tadi? Nggih. Bu Ade mau bertanya kayaknya. Iya, Bu. Silakan Bu Ade. Oh, enggak. Oh, saya kira tanya. Itu Pak Satria Fajar itu tangannya, jarinya nunjuk itu, mau tanya apa tidak itu? Enggak. Tanya Umi. Boten. Ngapunten. Umi, tanya Umi. Ya. Assalamualaikum. Ini juga mau tanya ini, Bu Izina ini. Salam. Itu kalau gini, kalau mensnya itu 35 hari sekali. Nggih. Nah, ya terus badan kalau mau itu sakit semuanya. Itu kenapa itu ya Umi ya? Ya dilihat bisa defisiensi atau ekses itu kan dari lidahnya, dari datanya, terus darahnya itu warnanya apa, bergumpal apa tidak. Warna darah itu ada pink, ada hitam, ada coklat, kan seperti itu. Nah, Lebih itu harus ke merah tua, kalau darah menstruasinya lebih ke merah tua. Hari pertama itu selama 6 jam itu sakit kalau mens itu. Selama 6 jam hari pertama. Sampai nggak bisa makan, nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun. Nanti di aja ya Bu, di ruangan ya, di grup ya, atau japri. Oh ya boleh, ya. Itu harus ya itu tadi loh datanya yang lengkap, gitu, darahnya seperti apa, nyerinya seperti apa, itu beda-beda. Jadi nyeri itu nyeri tumpul nut-nut, sama nyeri yang tertusuk-tusuk, sama nyeri yang dipijet enak itu beda lagi. Yang nyeri tertusuk-tusuk itu biasanya nyeri karena stasis darah, yang nyeri dipijet enak itu karena defisiensi, yang nyeri tumpul teng itu karena stagnasi energi atau Qi. Tuh. Ini sudah asar toh. Belum ya. Oh ya, makasih Umi. Nggih. Ada lagi yang tanya? Yang penjelasan tadi sudah mengerti? Ada yang ditanyakan? Saya telat hadir, Bunda. Ini nanti kan direkam, insya Allah nanti saya, ya kalau pas sudah longgar, kalau bisa insya Allah diunggah di YouTube mungkin. Jadi. Ya, saya jabrikan jenengan nanti Bu. Iya, makasih. Bu Mel, izin bertanya Bu Mel. Ya, Dok. Ya, Dok. Mati itu loh. Mikrofonnya dimatikan loh, Dok. Iya. Lidah pucat gemuk yang di bawah Bapak lidah panjang ini loh Bu Mel. Itu tanda apa tuh Bu Mel? Oke, yang di slide itu. Yang ditampilkan ini. sekarang. Yang ini. Ah iya, benar. Ini kan bengkak atau gemuk ya ta? Terus basah, berarti kan lembab, ya. Terus pucat, berarti tidak panas, ya ta?
lembek berarti defisiensi. Berarti bisa defisiensi Qi atau bisa defisiensi Yang. Berarti orangnya kan dingin toh. Terus ini ada bintik-bintik hitam, ini ada stasis. Jadi orang ini ada darah yang mandek, tapi karena dingin, mungkin karena terlalu banyak makan es, atau seperti itulah. Oke. Itu termasuk lembab dingin ya? Iya, masuk. Defisiensi yang bisa, atau ada stasis darah. Jadi tumpuk-tumpuk ini, gitu loh. Ada ini, nanti herbalnya ya untuk tonik ini, untuk menghangatkan, terus untuk menghancurkan stasis, untuk melancarkan darah, seperti itu. Pada pasien kista ovarium saya dapat kayak gini, terus dia juga ASI tesnya tuh sudah maksimal usia 16 tahun. Saya kan berarti menghangatkan. Berarti emang lidah gemuk itu kemungkinan di gejala kita melihat ada penumpukan cairan ya? Iya, kan ini kan seperti spons, itu kalau kena mengembang gitu loh. Lidah itu kalau kecelup air itu bayangkan aja mengembang, itu berarti dia kena air yang banyak lidahnya, kan gitu toh. Jadi kita itu seperti alam ini tuh, tubuh kita itu alam. Jadi alam itu ketika bedodok, tahu bedodok. Kalau ada apa ya, kecelup air yang lama itu akhirnya kan terus mengembang, membesar gitu toh. Ya seperti itu lidah itu. Ini menggambarkan di dalam. Jadi ini basah, ini berarti di dalam tubuh orang ini ada basah, lembab. Kita terus, kasih floyek. Iya, floyek tapi kan sifatnya dingin. Ini bisa pakai Weiqi warming uteri, menghangatkan uterus. Di warming uteri itu ada toniknya juga, tonik yang sama tonik Qi. Selain warming uteri, Weiqi warming bisa? Weiqi warming itu mengeringatkan, itu warming uteri aja tapi pakai dosis yang lebih besar gitu kan bisa, Dok? Iya, iya. Iya toh. Iya. Ya nanti insya Allah menyusul untuk apa ya, membuang lembab dingin itu kan belum ada. Oke. Kalau yang lidah panjang Bapak di atas ini itu bisa dinormalkan lagi tuh, Bu Mel? Gimana? Iya, lidah yang panjang itu bisa dinormalkan lagi nanti. Bisa. Yo ini tuh lidah kecil ini kemungkinan defisiensi aslinya harusnya defisiensi yin ini. Tapi kalau pucat mungkin defisiensi yin sama defisiensi darah. Atau mungkin apa? Saya khawatirnya itu laptop saya ini harusnya merah terus tampak pucat gitu loh. Soalnya baru tahu ini tadi laptop saya itu saya bandingkan HP saya itu warnanya beda ya. Ini enggak tahu nih. Kalau ini kan jelas pucat ini. Tipis, berarti kurang darah. Ini. Kalau gemuk seperti ini, berarti mungkin defisiensi Qi. Atau ada defisiensi Yin karena ini ya. Ini sudah tumpuk-tumpuk ini. Dilihat nanti datanya yang masuk. Kalau ini tipis. Ini kan basah. Nanti kita pelajari yang garis ini ya. Yang garis-garis nanti. Berikutnya. Sudah, ada lagi yang ditanyakan? Boleh bertanya? Oh, okay. Kalau lidah yang sebelah kanannya itu dia lebih
tinggi ketimbang sebelah kiri itu kenapa Bu ya? Nanti pelajarannya nanti. Tidak. Oh iya maaf. Ya, Saya kira berarti biasanya ada yang beda antara tubuh kanan dan kiri kan gitu. Oh, oke. Berarti berkaitan sama ekstremitas berarti ya? Iya. Tulang Tubuhnya punggung kayaknya. Sepertinya tulang punggungnya itu ya. Nanti kita cari data yang sebanyak-banyaknya kan seperti ini. Ini biasanya mungkin bagian kiri tubuhnya ada masalah atau malah yang kanan kan gitu. Ini sih ada problem, ada tendinitis di kanan dan sama ischialgia sebelah kanan. Kemudian ada deviasi ke sebelah kanan juga bagian lidah dan sisi kanan agak tinggi gitu. Iya kan memang itu kan cocok dengan gambaran lidahnya. Iya. Apakah itu bisa diseimbangkan ya, dibalankan ya? Ya bisa kalau terapinya sesuai kan gitu. Wah, ini yang perlu nih. Kalau sesuai mesti bisa kok di grup kita yang Melinskare itu lidah itu kan hari ini umpamanya setor, nanti umpamanya diterapi gitu kan. Nanti setor lagi kan mesti ada perubahan kan. Kita bisa melihatnya bersama-sama. Mesti itu ada grup yang di Telegram ya? Bukan, yang aktif itu sekarang di WA, di Telegram ada aktif, tetapi kalau Telegram itu kan saya jawabnya komplit sak titik-titik, jadi kadang nunggu saya longgar banget. Tapi kalau yang di WA, saya itu jawabnya cuma paling herbalnya gitu aja. Jadi setor lidah, data, saya kasih herbalnya ini, nanti dikonsumsi, berikutnya nanti kita lihat perkembangan lidahnya seperti apa gitu aja. Iya, dievaluasi berarti ya. Berarti sebaiknya saya kirim kemana Bu? Ini ya datanya ini. Di WA, yang di Melinskare itu, ya. Kan saya biar punya. Biar sekalian sama titiknya Bu, poinnya. Sama titiknya di klinik holistik, di Telegram. Saya kalau ditanya titiknya jadi stres. Jadi titik itu kan ya kita banyak kan ngetiknya itu loh. Terus terang saya kan ada bayi juga, terus ini ya kerepotannya banyak lah. Kalau di Telegram itu memang sudah janjian sejak awal, saya jawabnya selonggarnya. Kalau WA itu saya kalau enggak segera saya jawab itu diri saya sendiri yang enggak enak. Jadi, iya. Apa sebaiknya japri Bu ya? Kalau japri ya harus yang singkat aja. Iya. Enggak, untuk poinnya aja sih, poin titiknya aja gitu. Apa namanya? Di Telegram. Ya. Sama ini lagi satu Ibu, yang poin lidah yang tertekuk itu. Tertekuk. Iya, yang nomor 4 bagian bawah itu. Ya. 4. Ya. Ya. Itu gimana maksudnya Bu ya? Ini terlalu panjang lidahnya, jadi ya apa ya? Ya nggak apa-apa. Kalau malah yang nggak, ya semuanya ini kan sangat panjang kan lidahnya. Biasanya itu dulunya ekses dia. Oh, berarti plater ekses berarti ya? Iya, dulunya ekses, mungkin kayak gini tuh, biasanya dulu dia ekses, tapi terus mengecil, itu beralih ke defisiensi, biasanya gitu. Defisiensi, kalau seperti ini terus merah, itu defisiensi yin biasanya. Terus kadang selaputnya agak sedikit. Nah, kalau ini kan panjang tapi lebar, ini besar. Iya, betul. Besar tapi ya. lebar, itu kan artinya gemuk kan ya? Agak gemuk tapi agak tipis juga. Agak gemuk kan ini. Iya. Lebih bibir ya. Iya, ini memenuhi mulut kan. Iya, betul. Tapi ini kering gitu loh. Jadi orang ini agak sulit kita nanti
menerapinya karena ini sudah pecah-pecah itu berarti ada defisiensi atau kering, defisiensi yin. Tapi kok ini lebar berarti kan ada lembab juga. Betul, betul. Betul. Berarti mungkin durasinya agak lama mungkin ya. Iya, mungkin di tempat lain ada lembab, di tempat lain ada kering kan gitu. Iya, berarti itu penanganannya yang mana didahulukan kalau seperti itu? Ya tergantung pasiennya, yang paling dikeluhkan apa. Oke, 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 oke. Ya. Nah, satu lagi sama yang di atas nomor 1 itu yang pojok itu, yang Yang ini. nomor 1 dari atas yang, nah itu. Ini. Iya. Ini lembek. Oh, Terus lembek ya. warnanya pucat tapi gelap gitu. Nanti gelap kita masuk ke warna ungu. Jadi ini ada pucat, ada keunguan. Jadi pucatnya itu berarti mungkin defisiensi antara Qi atau Yang kan gitu toh. Terus ini kan bengkak, berarti ada lembab juga, terus warnanya agak kehitaman, berarti ada mungkin stasis atau stagnasi Qi kan gitu. Iya, betul. Kita dapatnya dari data pasien. Nah, Iya, di sini baik. dan kita Ya. selesaikan sekarang apa? Lanjut. Lanjut di grup aja, Bu. Bu Mel, satu lagi Bu Mel. Ya, nggak apa-apa ya. Untuk ini Bu Mel tadi kayaknya saya agak sedikit kelewat tuh. Untuk yang jantungnya berdebar-debar gitu ya, nggak beraturan tadi apa ya? Ses liver atau gimana tadi ya? Defisiensi darah biasanya. Defisiensi darah pada liver mungkin. Ya. Oh iya ya. Defisiensi darah. Oh, ini defisiensi yang. Biasanya kan kalau darahnya kurang kan redep. Jadi di defisiensi ini gugup, debar jantung ini kan. Karena defisiensi darah. Tapi ingat nggih, palpitasi atau debar jantung itu bukan hanya karena defisiensi darah saja. Panas yang terlalu itu juga menimbulkan berdebar-debar. Jadi berdebar-debar terus lidahnya itu pucat, tipis, ada ciri-ciri kurang darah lainnya. Berarti dia memang berdebarnya karena kurang darah. Berarti ditonik darah sudah selesai kan gitu. Tapi kalau berdebarnya itu karena panas, berlebihan atau lembab panas, ya kalau ditonik dia malah tambah. Kalau ujung lidahnya lancip gitu, Mi gimana Mi? Nanti aja bentuk lidah atau itu. Oh ya belum ya. Sebenarnya. Tapi kan sudah saya tambahi macam-macam. Itu seperti tapak gigi, itu kan aslinya dibentuk. Tapi sudah saya campurkan ke sini biar sedikit-sedikit mengerti. Soalnya kan melihat lidah itu kan dari satu kesatuan. Oke, makasih Mi. Oke, sama-sama. Ya, Umi. Oke. Ya, kalau ada teman-teman yang sempat screenshot materinya, mungkin bisa di sharing kayak yang minggu yang lalu gitu, bisa di-share ke grup WhatsApp, jadi bisa disimpan, bisa dibaca-baca ulang. Iya, biasanya ada. Tadi ada enggak? Kalau minggu kemarin kan habis ini kan di-share ke grup WhatsApp. Iya, nanti paling ada. Nah, terus yang masalah pengaruh sindrom sama kondisi emosi seseorang, Umi, berarti kalau misalnya dengan terapi herbalnya ini juga sampai ke emosi itu juga bisa berpengaruh ya, karena jelas, saya dapat informasi dari pasien yang saya tangani yang kemarin sempat konsultasi sama Umi, itu
beritanya katanya sejak 1 bulan ini konsumsi herbal itu yang tadinya mudah tersinggung, mudah marah Lebih gitu ya. kan? Jadi lebih tenang orangnya, jadi lebih kalem. Iya. Nggak gampang Itu tersinggung, nggak gampang marah. Jadi seperti ini ya, umpamanya seseorang itu yang hati hiperaktif. Yang hati hiperaktif pada seseorang itu menimbulkan mudah emosi. Karena panas kan, di dalam tubuhnya itu sudah panas, jadi gelisah, marah, badannya nggak enak semua, sakit kepala, kan cenderung marah, apalagi nanti anaknya mengganggu, pasangannya mengganggu, itu der gitu. Ketika dijamoni, kita kasih herbal yang menurunkan tingkat yangnya, panasnya tubuhnya diturunkan, ya sudah, penyebabnya itu turun, gitu loh. Jadi makanya herbal-herbal itu banyak yang herbal penenang, ada khusus, sebenarnya saya itu sudah buat kemasan itu sudah berapa bulan yang lalu itu namanya Kersen. Jadi mengcare sen, khusus kejiwaan, semangat atau sen atau jiwa. Yang gelisah-gelisah gitu ya. Iya, untuk insomnia seperti itu. Tapi sementara ini kan relax yang itu aja udah menenangkan kan. Terus rosci itu sayangnya rosci yang putih ini yang enggak ada. Berarti mungkin yang Umi sampaikan tadi itu Kersen itu untuk yang kasus-kasus lebih berat lagi mungkin ya. Karena ya, yang relax yang sendiri kalau diminum bawaannya jadi enak tidur, Umi. Iya, itu soalnya kan menenangkan, terus memang orang yang tenang itu kan enak tidurnya. Kalau orang yang pikirannya gerambyang kemana-mana kan nggak bisa tidur. Jadi emosi bisa tidur, itu banyak pikiran gitu kan, ada yang mancing-mancing jadi tambah emosi gitu. Iya, ketika kita minum herbal yang menurunkan tingkat yangnya, atau menenangkan jiwa, menenangkan jantung, itu ya akhirnya ya dia tidak batas untuk marahnya itu lebihan lagi, nggak gampang marah. Iya. Ya seperti orang yang sakit umpamanya kesakitan nut-nut terus digoda itu kan lebih cepat marah dan teriaknya lebih keras dibanding orang yang dia enak badannya kan. Iya. Ya, maka kan saya Kayaknya tanya saya juga. masih begitu deh. saya tanya juga kan ininya gimana sehari-harinya jadi gimana. Itu katanya kok sekarang jadi nggak gampang tersinggungan, nggak gampang marah gitu. Nah itu alhamdulillah nggak kayak biasa katanya. Terus yang pembengkakan di samping lehernya itu yang ada hiperaktif kelenjar tiroidnya itu kecil sekarang udah nggak keraba katanya. Oh tiroidnya, orang yang pemarah tiroidnya membesar, apalagi yang mudah nyimpen, mau meledak disimpan itu jadi gondok seperti itu toh. Ya alhamdulillah kalau cocok kan. Kalau saya pribadi malam ngerasain lebih tenang itu waktu habis minum Gasteraci. Oh itu karena lambung, pikirannya berlebihan. Kalau pikiran berlebihan minumnya Gastera, itu kan untuk memperbaiki lambung, limpa dan liver. Jadi mengharmoniskan antara lambung dan liver, antara kayu dan tanah. Kayu yang berlebihan menyerang tanah. Nah, itu bisa pakai Gastera. Pemarah dan pemikir. Akhirnya lambungnya sakit, itu pakai Gastera. Jadi di herbal-herbal saya yang katalog itu kan sekalian belajar sindrom toh. Kalau mau mengamati kan mati lidah yang jenengan setor itu lidahnya seperti apa, terus saya kasih resep ini
Jenengan kalau telaten harusnya membaca ini itu fungsinya Iya, apa untuk iya. sebelum apa kan gitu. Jadi akhirnya jenengan belajar sendiri nanti suatu saat bisa melihat lidah yang kurang lebih seperti itu, berarti tak kasih ini kan gitu toh. Iya. Kadang-kadang juga nyocokkan kalau saya ngasih resepnya apa, Umi sama enggak gitu. Iya. Itulah malah bisa sendiri. Daya ingatnya masih lemah. Ya banyak doa, sholat, sholat hajat, minta khusus. Oh ya. Ada yang tanya Ya. lagi? Kalau dari praktek sedikit-sedikit yang diingat ke pasien belakangan ya alhamdulillah sih banyak dibenarkan. Artinya kan ilmunya betul gitu loh. Dia ngetes, itu namanya ngetes saya dan ngetes jenengan. Iya, jadi dari penyakit apa, misalnya dari lidahnya, terus kadang dari kulit itu kan saya cerita apa, Mbak sering begini, nah kadang iya gitu nih. Dari situ jadi makin semangat artinya. Ya, jadi kelihatan pinter penterapisnya. Iya. Kalau terapisnya terlihat pinter, terus tepat mendiagnosa, pasien itu punya apa ya? Sugesti, punya rasa percaya yang lebih. Akhirnya tingkat kesembuhannya juga akan lebih meningkat dibanding jenengan gak ngerti apa-apa, ditanya cuma gak bisa jawab. Ya, akhirnya kan pasiennya nggak Ragu-ragu. saya. Apa iya apa enggak? Ya, kalau dulu saya bisa kayak dukun ya, dikira dukun, suruh melet, oh ini sakitmu kan ini. Sebenarnya bisa kita seperti itu, tapi itu seperti pendekar kan. Kita tetap main berita, tetap main yang sebenarnya kita sinkronkan. Nah, iya itu saya nggak dibilang gitu, kok Umi ini kayak dukun sih, katanya kayak peramal, katanya ya bukan, karena kita melihat, kata saya. Jadi kita itu kalau bisa lidah, kita bisa loh memperkirakan atau prognosa atau ke depan. Hati-hati ya Bu, ini lidah seperti ini bisa nanti suatu saat stroke. Nah ternyata setahun kemudian orang itu stroke. Itu kan seperti kita apa ya, tapi kan dilihat dari lidahnya, pola hidupnya, dia pemarah, nggak mau menurunkan tingkat marahnya, akhirnya ya beneran terjadi itu kan gitu. Membaca tanda ya. Iya, bukan apa? Meramal. Bukan ngeramal, membaca tanda. Iya, itu namanya prognosa. Prognosanya orang ini gimana? Ke depannya itu kira-kira membaik atau memburuk, kan seperti itu. Iya. Kalau untuk terapi cendana, saya baru menyelesaikan satu orang, alhamdulillah. Ya, tadinya kan ada masalah dendam, ya dendam gimana ya, mungkin terlalu sakit hati sampai membuat dia tuh nggak bisa tidur. Kata saya, sabar dulu, pokoknya tiap malam pakaiin cendana. Alhamdulillah sekarang itu udah nggak ketemu orangnya, udah nggak deg-degan, udah nggak marah gitu. Nah gitu kan, padahal cuma serbuk cendana aja diputer-puter di tangan kan, itu kalau orang mengatakan syirik lagi, padahal itu jelas-jelas telapak tangan itu adalah laukong kan, titik laukong, PC sama HT. Nah, jiwa itu ada di bawah pengaruh jantung. Otak pun tingkat kecerdasannya itu di bawah kerja jantung. Jadi ya wis cocok ilmunya. Dan cendana sendiri itu punya energi memang menghapus ingatan buruk, menghapus luka batin. Itu bisa dibaca, googling di mana-mana bisa itu. Cendana itu seperti
seperti itu memang sifatnya. Jadi ya alhamdulillah menemukan itu menemukannya Ya, itu. saat terapi lagi ini ya dijelasin dulu. Ya, kalau nggak dijelaskan dia nanti mikirnya aneh-aneh. Kita nggak bisa seperti yang kita inginkan akhirnya. Ya, Iya, sudah. kata saya ini bukan sihir, kata saya. Memang itu sangat membantu sekali ketika takut, bersedih. Iya. Saat terapi kan sampaikan kalau ini bukan sihir, tapi di telapak tangan ada saraf perikardium, kata saya. Jadi dari situ prosesnya gitu. Ya mau ngejelasin panjang lebar masih bisa. Ya seperti yang saya jelaskan di kelasnya itu toh. Mungkin nanti juga bisa dibatasi pertanyaan karena sudah asar. Oh iya, nggih Pak, kita tutup aja nggih. Sudah nggih teman-teman. Segini saja, semoga berkah, bermanfaat dunia akhirat, nggih. Minimal untuk diri sendiri dan jaga diri baik-baik. Semoga saling mendoakan. Iya. Tolong ya, doanya juga. Ini sedang karantina juga. Semoga kita di musim pandemi ini sama Allah dijaga dan diberikan obat ketika kita terkena, obat yang terbaik dan kesembuhan yang bekas. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sami-sami.